Aku kangen kamu, jangan bilang Lila. Kalimat itu terdengar jelas dari mulut suamiku sendiri. Tengah malam, di rumah kami. Lila tidak bergerak. Tangannya gemetar, tapi ia tidak berani bersuara. Karena nama yang disebut setelah itu membuat jantungnya seperti berhenti. Bukan orang asing. Bukan. Itu nama yang seharusnya tidak mungkin. Cerita ini bukan tentang istri yang terlalu curiga. Ini tentang satu kalimat yang tidak bisa lagi dianggap salah dengar. Sebelum kita lanjut, tulis di komentar kamu nonton dari kota mana, dan jangan lupa subscribe channel ini. Karena setelah malam itu, tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Lila berdiri di balik dinding. Napasnya tertahan. Suara Ardi masih terdengar. Pelan. Aku juga kangen. Kalimat itu seperti menusuk pelan, tapi dalam. Lila berdiri kaku di balik dinding ruang tamu. Kakinya terasa dingin, seolah lantai menyerap semua kekuatannya. Ia tidak berani mengintip. Tidak berani bergerak. Bahkan bernapas pun ia tahan. Suara Ardi terdengar berbeda. Bukan suara yang biasa ia dengar setiap hari. Bukan suara lelah sepulang kerja. Ini lebih lembut. Lebih hati-hati. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Jangan bilang Lila, ya. Lila langsung menutup mulutnya sendiri. Dadanya naik turun tanpa suara. Jantungnya berdetak terlalu keras, sampai ia takut Ardi bisa mendengarnya dari sana. Ia ingin mundur. Masuk ke kamar. Berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi kakinya tidak bergerak. Seolah tubuhnya menolak untuk pergi sebelum mendengar semuanya. Lalu, nama itu kembali terdengar. Pelan. Jelas. Dan tidak mungkin salah. Lila menutup matanya rapat. Bukan karena tidak ingin mendengar. Tapi karena ia berharap ini hanya mimpi. Tangannya mulai gemetar. Pikirannya berantakan. Semua hal yang selama ini terasa biasa, tiba-tiba berubah. Ardi yang sering pulang larut. Ardi yang jarang bicara. Ardi yang selalu membawa ponselnya kemanapun. Semuanya terasa seperti jawaban yang terlambat. Suara langkah kecil tiba-tiba terdengar dari belakang. Lila menoleh cepat. Dita berdiri di sana. Anaknya. Matanya setengah terbuka, wajahnya pucat. Bu? Lila langsung mendekat dan memeluknya. Cepat. Terlalu cepat. Seolah ingin melindungi sesuatu yang bahkan belum ia pahami. Tidur lagi, ya? Bisiknya pelan. Dita tidak menjawab. Tapi matanya melihat ke arah ruang tamu. Dan untuk sesaat, Lila menyadari sesuatu yang membuatnya lebih takut dari sebelumnya. Anaknya tidak terlihat bingung. Anaknya terlihat seperti sudah tahu. Lila menahan napas. Pelukannya pada Dita mengencang tanpa sadar. Dita, kamu kenapa bangun? Suaranya pelan, tapi bergetar. Dita tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju ke arah ruang tamu. Ke arah suara ayahnya. Lalu pelan, sangat pelan. Bunda, itu suara siapa? Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari apapun yang didengar Lila tadi. Bukan karena polos. Tapi karena cara Dita mengatakannya. Seperti ia sudah pernah mendengarnya. Lila membeku. Sementara dari ruang tamu, suara Ardi kembali terdengar samar. Tertawa kecil. Hangat. Bukan untuk mereka.
Sudah, tidur lagi ya. Lila memaksakan senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Ia menggandeng Dita masuk ke kamar. Menutup pintu. Perlahan. Seolah suara di luar bisa ikut masuk jika ia terlalu cepat. Dita berbaring. Tapi tidak memejamkan mata. Bunda. Lila duduk di sampingnya. Iya. Anak itu ragu. Bibirnya bergerak, lalu berhenti. Seperti ingin bicara, tapi takut. Lila menggenggam tangannya. Hangat. Tapi gemetar. Kalau ayah, telepon malam-malam, itu wajar ya? Lila tidak langsung menjawab. Karena di dalam dadanya, sesuatu mulai retak. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang sesuatu yang sudah lebih dulu diketahui anaknya. Pagi datang, tapi tidak membawa tenang. Lila berdiri di dapur, tangannya diam di atas meja. Ia tidak memasak, tidak bergerak. Pikirannya masih tertinggal di semalam. Suara itu, nama itu, dan tatapan Dita. Langkah Ardi terdengar dari belakang. Biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Pagi, ucapnya singkat, lalu duduk. Lila menoleh. Mencoba mencari sesuatu di wajah itu. Rasa bersalah. Gugup. Atau sekadar, tanda bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Tapi tidak ada. Terlalu tenang. Itu yang justru membuat Lila semakin tidak nyaman. Kamu tidur? Tanya Ardi sambil membuka ponselnya. Lila mengangguk pelan. Padahal tidak. Dita semalam bangun, ucap Lila hati-hati. Tangan Ardi berhenti. Hanya sepersekian detik. Lalu kembali seperti biasa. Oh ya. Jawaban yang terlalu ringan. Terlalu cepat. Lila menelan ludah. Dia dengar kamu, telepon. Sunyi. Ardi tidak langsung menjawab. Matanya tetap ke layar. Tapi jarinya berhenti bergerak. Kerjaan, katanya singkat. Satu kata. Tapi cukup untuk menutup semuanya. Lila tidak membalas. Hanya mengangguk. Pelan. Seolah menerima. Padahal di dalam dirinya, semuanya mulai tersusun. Satu persatu. Potongan kecil yang dulu ia abaikan. Pulang malam. Ponsel yang tidak pernah lepas. Tatapan yang mulai kosong. Dan sekarang, alasan yang terlalu sederhana. Lila menatap punggung suaminya saat pria itu berdiri dan berjalan pergi. Tidak ada pelukan. Tidak ada kebiasaan kecil seperti dulu. Hanya jarak. Yang tiba-tiba terasa sangat nyata. Dan di saat itu, Lila sadar satu hal yang tidak bisa ia pungkiri lagi. Bukan hanya Ardi yang berubah. Tapi dirinya juga. Terlambat menyadari semuanya. Siang itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Lila duduk di ruang tamu, menatap pintu kamar Dita yang tertutup sejak pulang sekolah. Tidak ada suara. Tidak ada langkah kecil seperti dulu. Biasanya Dita akan langsung bercerita. Tentang sekolah. Tentang teman. Hal-hal sederhana yang selalu membuat rumah terasa hidup. Tapi hari ini, tidak. Lila mengetuk pelan. Dita, sudah makan? Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan. Dita duduk di sudut tempat tidur. Memeluk lututnya sendiri. Matanya kosong.
Sayang, Lila mendekat, duduk perlahan di sampingnya. Dita langsung sedikit menjauh. Gerakan kecil, tapi cukup membuat dada Lila terasa ditarik. "Kamu kenapa?" tanya Lila pelan. Dita menggeleng. Cepat. Terlalu cepat. Seperti sudah menyiapkan jawaban itu. Lila mencoba menyentuh bahunya. Namun tubuh kecil itu menegang. Dita. Sunyi. Beberapa detik terasa panjang. Lalu akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar. "Ayah sering telepon itu, ya, Bu?" Lila terdiam. Tidak siap. "Dari dulu," lanjut Dita. Matanya mulai berkaca. "Tapi ayah bilang, aku jangan bilang ke Bunda." Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghancurkan semuanya. Lila tidak langsung bicara. Tangannya dingin. Pikirannya kosong. Sementara di depannya, anaknya sendiri. Duduk dengan beban yang seharusnya tidak pernah ia tanggung. Dan untuk pertama kalinya, Lila merasa takut. Bukan pada Ardi, tapi pada kenyataan bahwa ini sudah terjadi jauh lebih lama dari yang ia kira. Malam itu terasa lebih berat. Lila berdiri di depan pintu kamar, menunggu suara langkah Ardi menjauh ke kamar mandi. Air mengalir. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, Lila melangkah masuk ke wilayah yang selama ini ia hindari. Meja kecil di samping tempat tidur. Di atasnya, ponsel Ardi. Layar mati. Diam. Tapi terasa seperti menyimpan terlalu banyak hal. Tangan Lila terangkat. Berhenti. Turun lagi. Napasnya tidak teratur. Ia bukan wanita yang suka mencari. Bukan. Tapi malam ini, semuanya berbeda. Perlahan, ia mengambil ponsel itu. Dingin. Seperti tidak pernah benar-benar miliknya. Layar menyala. Terkunci. Ia mencoba menekan beberapa angka. Tanggal ulang tahun. Salah. Tanggal pernikahan. Salah. Jari Lila mulai gemetar. Ia menatap layar itu lebih lama. Lalu, tanpa sadar, ia mengetik satu nama. Nama yang ia dengar malam itu. Klik. Layar terbuka. Lila langsung menarik napas tajam. Bukan karena berhasil, tapi karena ia tidak menyangka. Nama itu bukan hanya sebuah panggilan. Itu menjadi kunci. Matanya bergerak cepat. Cepat. Panggilan. Dan satu kontak disimpan tanpa nama. Hanya satu huruf. Tapi foto kecil di sampingnya cukup untuk membuat tubuh Lila kehilangan keseimbangan. Langkah dari kamar mandi terdengar. Air berhenti. Lila membeku. Ponsel itu masih di tangannya. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Pintu kamar mandi mulai terbuka. Lila tersentak. Refleks. Ia langsung meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya. Persis. Seolah tidak pernah disentuh. Tubuhnya berbalik cepat. Berjalan keluar kamar dengan langkah yang terlalu tenang untuk orang yang baru saja hampir tertangkap. Jantungnya berdebar keras. Terlalu keras. Ia masuk ke dapur. Tangannya gemetar saat mengambil gelas. Air tumpah sedikit, tapi ia tidak peduli. Ardi keluar beberapa detik kemudian. Biasa.
tidak curiga. Belum tidur, tanyanya singkat. Lila menggeleng. Tidak berani menatap. Minum dulu, jawabnya pelan. Ardi tidak mendekat. Tidak bertanya lagi. Hanya lewat, seolah jarak di antara mereka memang sudah biasa. Dan justru itu yang terasa paling menyakitkan. Malam semakin larut. Rumah kembali sunyi. Tapi kepala Lila tidak. Ia duduk sendiri di ruang tamu. Pikirannya berputar. Tentang ponsel itu. Tentang foto kecil itu. Tentang nama yang kini bukan lagi sekadar suara. Lalu tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Laci lama di lemari. Ponsel lama Ardi. Yang dulu sempat rusak, tapi tidak pernah dibuang. Lila berdiri cepat. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia membuka laci itu. Masih ada. Berdebu. Seolah tidak penting. Tapi malam ini, terasa seperti jawaban. Ia menyalakan ponsel itu. Layar redup. Tapi hidup. Jari Lila bergerak pelan. Membuka satu persatu. Sampai akhirnya, ia menemukan satu file. Rekaman suara. Tanpa judul. Tanpa tanggal. Hanya durasi panjang dan diam yang terasa mencurigakan. Lila menatapnya beberapa detik. Napasnya tertahan. Lalu, ia menekan tombol putar. Awalnya hanya suara kosong. Desis pelan. Seperti rekaman yang tidak sengaja aktif. Lila hampir mematikan. Tapi lalu, suara itu muncul. Suara Ardi. Lebih muda. Lebih ringan. Kamu jangan datang ke rumah lagi. Jantung Lila langsung berdegup keras. Ia mendekatkan ponsel ke telinga. Tidak berani melewatkan satu kata pun. Lalu suara lain terdengar. Seorang wanita. Pelan. Tapi jelas. Aku cuma mau lihat dia. Lila menahan napas. Tangannya mulai dingin. Ardi kembali bicara. Lebih tegas. Jangan. Dita masih kecil. Nama itu jatuh seperti benda berat. Dita. Lila menutup mulutnya. Air matanya langsung mengalir tanpa suara. Rekaman terus berjalan. Wanita itu tertawa kecil. Bukan tawa bahagia. Lebih seperti menahan sesuatu. Aku ibunya juga, Ardi. Kalimat itu membuat dunia Lila berhenti. Benar-benar berhenti. Seolah semua suara hilang. Semua pikiran kosong. Ia tidak berkedip. Tidak bergerak. Tidak bernapas dengan benar. Rekaman masih berjalan, tapi Lila sudah tidak mendengar dengan utuh. Kata-kata setelah itu seperti tenggelam. Yang tersisa hanya satu hal. Satu kenyataan. Yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Tangannya melemas. Ponsel itu hampir jatuh. Tapi ia masih menggenggamnya. Kuat. Seolah jika dilepas, semuanya akan menjadi nyata sepenuhnya. Langkah kecil terdengar dari arah kamar. Lila menoleh cepat. Dita berdiri di sana. Diam. Menatap ibunya. Matanya tidak bertanya. Tidak bingung. Hanya lelah. Seolah semua ini bukan hal baru baginya. Dan saat itu, Lila sadar satu hal yang jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan. Anaknya.
Sudah lama hidup dalam kebenaran ini. Sendirian. Lila tidak langsung bergerak. Matanya menatap Dita, lama. Terlalu lama. Seolah baru benar-benar melihat anaknya sendiri untuk pertama kali. Sejak kapan? Suara Lila pecah, hampir tidak terdengar. Dita tidak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu. Kecil. Diam. Dan terlalu kuat untuk usianya. Lila bangkit perlahan. Langkahnya berat. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Ia berlutut di depan Dita. Menyamakan tinggi. Tangannya terangkat, lalu berhenti di udara. Takut menyentuh. Takut jika semua ini benar. Dita, kali ini suaranya lebih lembut, tapi penuh luka. Kamu tahu tentang ini? Sunyi. Beberapa detik. Lalu Dita mengangguk. Pelan. Hampir tidak terlihat. Tapi cukup untuk menghancurkan semuanya. Air mata Lila jatuh. Tanpa bisa ditahan lagi. Kenapa? Kamu tidak bilang ke Bunda? Dita menggigit bibirnya. Matanya mulai basah. Ayah bilang, ini rahasia. Kalimat itu sederhana. Tapi terasa seperti beban yang terlalu berat untuk seorang anak. Lila menutup matanya. Dadanya sesak. Rahasia? Apa? Sayang. Dita ragu. Sangat ragu. Tangannya saling menggenggam. Kuat. Seperti menahan sesuatu yang selama ini ia simpan sendiri. Ayah sering ketemu dia, bisiknya. Di luar, atau kadang, waktu Bunda pergi. Lila membeku. Setiap kata terasa seperti ditusuk perlahan. Dia pernah ke rumah? Dita menggeleng cepat. Tapi, aku pernah lihat. Suaranya berhenti. Napasnya tidak teratur. Lihat apa? Dita menunduk. Air matanya jatuh. Waktu di mobil. Ayah pegang tangan dia. Sunyi. Hanya suara napas mereka berdua. Tidak ada yang lebih keras dari itu. Lila menelan rasa sakitnya sendiri. Bukan karena ia kuat. Tapi karena di depannya, ada anak yang jauh lebih terluka. Ia akhirnya memeluk Dita. Erat. Kali ini tidak ragu. Tidak takut. Dita langsung menangis. Pelan, lalu semakin kuat. Seolah semua yang ia tahan selama ini, akhirnya keluar. Dan di dalam pelukan itu, Lila tidak lagi memikirkan Ardi. Tidak tentang rekaman. Tidak tentang pengkhianatan. Hanya satu hal yang tersisa di pikirannya. Anaknya. Yang selama ini diam. Ternyata sedang berusaha bertahan sendirian. Pintu depan terbuka. Suara itu terdengar jelas di tengah tangisan yang belum benar-benar reda. Lila langsung menoleh. Langkah kaki Ardi masuk. Tenang. Seperti biasa. Seolah rumah ini tidak sedang runtuh. Matanya berhenti saat melihat mereka berdua. Lila memeluk Dita. Wajah Lila basah. Dan untuk pertama kalinya, Ardi terlihat tidak siap. Ada apa? Suaranya pelan, tapi tegang. Tidak ada jawaban. Lila perlahan melepas pelukan. Berdiri. Menatap suaminya. Tatapan yang berbeda. Bukan marah. Bukan histeris. Tapi kosong. Itu yang membuat Ardi mundur setengah langkah. Aku mau tanya, suara Lila datar.
Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Siapa dia? Sunyi. Dita menunduk. Ardi tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah. Sedikit. Tapi cukup. Aku nggak ngerti maksud kamu, katanya cepat. Refleks. Seperti sudah sering digunakan. Lila tidak bergerak. Tangannya mengeluarkan ponsel lama itu. Menekan satu tombol. Suara rekaman memenuhi ruangan. Aku ibunya juga, Ardi. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menghapusnya. Ardi membeku. Benar-benar membeku. Matanya menatap ponsel itu. Lalu ke Lila. Lalu ke Dita. Dan saat itu, semuanya runtuh tanpa suara. Udah berapa lama? Tanya Lila. Masih datar. Masih tenang. Tapi justru itu yang paling menyakitkan. Ardi menelan ludah. Tidak bisa menghindar lagi. Dari sebelum, kamu, jawabnya pelan. Satu kalimat. Dan semuanya berubah. Lila tidak menangis. Tidak berteriak. Ia hanya mengangguk. Pelan. Seolah sedang memahami sesuatu yang sebenarnya sudah ia rasakan sejak awal. Jadi selama ini, napasnya tertahan. Aku cuma bagian dari cerita yang kamu rapikan? Ardi tidak menjawab. Tidak bisa. Dita mulai menangis lagi. Pelan. Tapi cukup untuk memecah sisa-sisa ketenangan itu. Lila menoleh ke anaknya. Lalu kembali ke Ardi. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat suaminya sebagai seseorang yang ia kenal. Hanya seorang asing. Yang hidup terlalu lama di rumahnya sendiri. Tidak ada yang berbicara. Waktu seperti berhenti di ruang itu. Ardi berdiri, tanpa kata. Dita menangis pelan di belakang Lila. Dan Lila tetap berdiri di tempatnya. Tenang. Terlalu tenang. Apa kamu pernah benar-benar jujur? Suara Lila akhirnya keluar. Pelan. Tapi tajam. Ardi mengangkat wajah. Matanya terlihat lelah. Bukan karena malam ini. Tapi seperti seseorang yang sudah lama menyimpan sesuatu. Aku mau jelasin. Jangan, potong Lila cepat. Bukan marah. Tapi tegas. Jangan perbaiki dengan kata-kata. Sunyi lagi. Lebih berat. Lila menoleh ke Dita. Anaknya masih menangis. Kecil. Rapuh. Dan itu cukup. Semua jawaban sudah ada di situ. Lila menarik napas panjang. Lalu berjalan ke kamar. Meninggalkan Ardi yang masih berdiri di tempatnya. Ia membuka lemari. Mengambil tas. Tidak banyak. Hanya yang penting. Tangannya bergerak cepat, tapi matanya kosong. Tidak ada air mata lagi. Seolah semuanya sudah habis. Dita berdiri di pintu. Bunda. Lila menoleh. Lalu berlutut. Memeluknya lagi. Lebih erat dari sebelumnya. Kita pergi ya, bisiknya. Dita tidak bertanya. Tidak menolak. Hanya mengangguk di dalam pelukan itu. Seolah ia sudah lama menunggu kalimat itu. Langkah kaki mereka terdengar pelan saat melewati ruang tamu. Ardi masih di sana. Tidak bergerak. Tidak menahan. Hanya diam. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun.
Lila tidak melihatnya lagi. Tidak perlu. Karena semua yang ingin ia tahu, sudah ia dengar. Pintu terbuka. Udara malam menyambut. Dingin. Tapi jujur. Lila menggenggam tangan Dita. Kuat. Untuk pertama kalinya sejak lama. Ia tidak merasa sendirian. Bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi karena ia akhirnya memilih. Berhenti bertahan di tempat yang salah. Pintu itu tertutup perlahan di belakang mereka. Dan di dalam rumah itu, yang tersisa bukan lagi keluarga. Hanya kenangan. Yang tidak akan pernah sama lagi.